Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bareng ADGT Channel. Nah, di siang ini teman-teman saya libur nyari tutut. Ada di area kandang ya. Tadi ngawangin burung jantan ya, saya keluarin. Sekarang udah pada masuk, tapi sebagian masih ada main di luar teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong tentang merpati pos teman-teman ya. Kemarin-kemarin saya lihat di kolom komentar ya, ada yang bertanya nih. Ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman ya yang kesulitan dalam breeding atau dalam menjodohkan merpati pos atau video kali ini teman-teman ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Teddy Rustandi 33. Nah, dia ini pertanyaannya, Kang, ada yang mau bertanya, saya punya indukan nelor, saya punya sepasang indukan nelor enggak jadi terus, enggak lama 2 minggu lebih dikit nelor lagi enggak jadi lagi, kalau boleh tahu kenapa ya? Enggak kayak merpati biasa nelor langsung jadi. Kalau pos saya kalau nggak pecah nggak jadi. Salam di Bandung Selatan, Cing Sarehat Kasadayana. Amin, Cing Sarehat Kasadayana. Nah, untuk Pak Teddy atau Kang Teddy ya, emang main burung merpati pos ini gampang-gampang susah ya, apalagi dalam membreeding burung merpati pos ya. Nah, itu banyak faktor juga ya kenapa burungnya nggak pernah menetas padahal bertelurnya rajin. Main burung merpati pos ini memang gampang-gampang susah ya, apalagi ngebreeding burung gitu. Kita harus tahu dulu bagaimana karakter burung di kandang kita atau bagaimana cara merawat burung kita sendiri di kandang teman-teman ya. Nah, yang pertama dipastikan dulu Pak, jadi burungnya ini memang benar-benar jantan dan betina, apakah betina semua. Nah, ada juga kalau misalkan terjadi betina semua, nah biasanya itu dia normal nelor, cuman nggak pernah menetas ya, karena memang dia betina semua. Ini sering terjadi ya. Jadi ngebreedingnya itu malah betina semua. Itu kalau disatuin, kalau betina lagi benar-benar birahi ya, biasanya dia mau gitu berdekatan, malah kayak di sarang berduaan gitu, nanti keluar telur itu mau ya. Saya dulu pernah kejadian seperti itu ya, burung dia berduaan di dalam sarang, pernah itu betina semua tapi mengeluarkan telur tapi tidak pernah netas ya. Nah, untuk Pak Teddy coba dilihat lagi burungnya apakah benar itu burungnya udah jantan dan betina atau betina semua. Yang pertama itu ya. Nah, yang kedua, coba Pak Teddy perhatiin lagi di kandangnya ini, dia apakah kandangnya ini terlalu tertutup atau terbuka ya. Biasanya si burung ini dia kalau terlalu lembab kandangnya memang sulit juga untuk menetaskan telur. Terus kalau terlalu kering juga sama ya, biasanya dia si telur itu susah untuk si piikan ini di dalam telur itu, kalau dia terlalu kering dia akan keras banget ini kulit telurnya ya. Jadi dia sulit juga untuk menetas seperti itu, dan si burung piikan ini malah mati di dalam telur padahal udah mau menetas tapi nggak jadi gitu. Nah, ada juga kalau misalkan si jantan dan betinanya udah terlalu tua, nah itu bisa jadi juga faktornya ya, jadi sulit menetas gitu si burungnya atau si telurnya. Nah, coba Pak Teddy cek lagi apakah itu merpati posnya benar-benar jantan dan betina. Terus coba posisi kandangnya dirubah, terus makanannya juga. Kalau burung jarang dilepas atau nggak pernah dilepas ke ke alam bebas ya, nah itu makanan itu sangat penting Pak Teddy. Dari makanan, terus dikasih grid juga itu harus ya, itu wajib. Grid itu sebetulnya sangat diperlukan banget sama burung dia untuk menghancurkan si makanan di dalam tembolok gitu. Jadi itu sangat perlu ya. Nah, coba dalam tahap breeding ini Pak Teddy makanannya dikasih ada proteinnya atau proteinnya tinggi seperti kacang hijau kah, apalagi ya, beras merah,
millet yang putih itu, coba itu agak-agak dibanyakin ya. Selain jagung, jenis bijiannya dikumplitin gitu, dibanyakin, entah jagungnya entah gabahnya, pokoknya jangan satu jenis aja makanannya, harus ada bijian yang lain gitu dicampur gitu. Coba itu dipraktekkan dulu. Kalau misalkan masih tetap juga, nah coba Pak Teddy diganti pasangannya ya. Nah yang ini udah sering bertelur ini diganti, entah nyari betinanya entah nyari jantannya yang baru, nanti diketemuin sama yang udah berjodoh ini. Nah diketemuin, nanti kalau udah telur gimana hasilnya, bisa menetas enggak. Nah kalau misalkan menetas berarti penyebabnya ada di pasangan ini, entah betinanya entah jantannya yang yang nggak beres reproduksinya ya. Nah kalau misalkan ketahuan nih ada yang nggak beres reproduksinya, udah dibuang aja ya. Kalau misalkan dikasih vitamin segala macam malah ribet teman-teman, atau bagus dibuang saja, disingkirkan ya, daripada ribet merawatnya ya. Saya dulu pernah burung bagus beli di lelangan di suatu pom ya. Saya kira burungnya itu masih normal, ternyata burung itu benar-benar udah nggak reproduksi sama sekali, padahal itu burung muda ya, umur 3 tahunan. Saya rawat sampai 5 tahun lebih burung itu ya. Nah coba saya ganti jantannya. Nah ini yang bermasalah ini betina, saya coba ganti jantannya, udah di beberapa kali ganti lah jodohan gitu, ternyata nggak pernah keluar atau nggak pernah mengeluarkan telur, apalagi menetaskan gitu. Itu sangat sulit. Akhirnya saya buang aja, saya lepas, mungkin balik lagi ke kandang lamanya ya. Udah saya nggak peduli lagi itu. Habis capek juga teman-teman ya, kita udah beli burung mahal-mahal tapi nggak ada hasilnya gitu. Kita breeding beberapa kali, ganti jantannya nggak pernah keluar telur juga, berarti ini betinanya bermasalah. Akhirnya saya udah lepas aja, dia balik lagi ke kandang lamanya kayaknya ya. Sampai sekarang udah nggak ada ya di kandang. Jadi saya merawat burung atau pelihara burung yang normal-normal aja gitu. Nah biasanya penyebab burung-burung yang susah menetas itu ya yang saya bilang tadi ya, dia faktornya takutnya ini di kandang ini dia betina semua, nggak ada jantannya gitu, takutnya itu. Coba dicek lagi jantannya udah benar apa belum, jantan betina ya, takutnya betina semua gitu. Soalnya betina semua juga bisa nelor tapi nggak pernah bisa menetas ya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Pak Teddy. Jawaban ini bisa membantu ya. Nah terus yang tadi saya bilang juga ya, kalau burungnya nggak pernah dilepas di ke alam bebas, dikurung terus burungnya seumur hidupnya ya, karena kita belinya misalkan udah indukan yang udah dewasa gitu, itu kan nggak bisa dilepas tuh, dikurung terus. Nah usahakan makanannya ini dikumplitin, jangan jagung aja, entah beras merah aja gitu. Apalagi ini tahap masa-masa breeding, dia sangat membutuhkan vitamin dari makanan ya. Nah terutama fokus juga ke grit. Nah grit juga ini sangat penting sekali ya kalau burung dikurung terus. Nah bedanya kalau di kandang saya kan nggak ada yang dikurung terus ya, burung ada sekali-sekali dilepas gitu, entah paginya entah sorenya gitu, keluar keluar kandang, dia terbang bebas ya, main sana sini gitu, kadang nyari grit di area kandang ini ya. Jadi nggak masalah gitu. Begitu saya breeding ya normal, keluar telur terus menetas ya. Beda sama burung yang dikurung terus. Kalau burung yang dikurung terus itu memang perawatannya harus agak ekstra ya. Makanya saya pelihara burung itu malas burung-burung yang dikurung terus. Saya maunya yang kayak gini. Kalau saya libur kerja, saya lepas burung itu semuanya gitu. Jadi pas masa breeding pun saya nggak kesusahan harus merawat ekstra ya udah seadanya aja gitu, karena burungnya memang saya lepas, nggak usah nyediain grid lagi, karena dia pas keluar kandang itu dia nanti nyari-nyari grid sendiri di area kandang gitu. Di bawah kandang kan banyak tuh kerikil, pasir segala macam ya, bubuk genteng atau bubuk bata, dia banyak, dia nyari makanan sendiri. Beda sama yang dikurung. Kalau yang dikurung itu kita harus yang nyediain, jadi biayanya lebih ekstra lagi. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk Kang Teddy, semoga ini membantu.
salam satu hobi, salam persaudaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya tentang merpati pos ya, entah perawatan kah, entah cara branding kah, pokoknya segala macam tentang merpati pos silahkan tulis di kolom komentar.